Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Lestari. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan atau MRP. Teknik perencanaan kebutuhan material digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item-item di tingkat yang lebih tinggi. Pengertian MRP. MRP adalah lebih dari sekedar metode proyeksi kebutuhan-kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama, yaitu kontrol tingkat persediaan, penugasan komponen berdasar urutan prioritas, dan penentuan kebutuhan kapasitas. Tujuan dari MRP. Tujuan MRP adalah menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen subassembling atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. Jadi, MRP menggunakan MPS untuk memproyeksi kebutuhan akan jenis-jenis komponen. Elemen-elemen MRP yaitu yang pertama, penjadwalan induk bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. Yang kedua, bahan atau bill of material. Bahan-bahan apa saja dan berapa komposisi untuk suatu produk. Yang ketiga, catatan sediaan. Catatan dari akumulasi transaksi sediaan yang terjadi di perusahaan atau pabrik. Yang keempat yaitu perencanaan kapasitas, yaitu suatu cara membuat perencanaan kapasitas. Yang kelima yaitu pembelian. Pembelian diperluas fungsinya tidak hanya sekedar membeli, tetapi termasuk juga membangun kepercayaan pemasok. Yang keenam yaitu pengendalian pengelola bengkel. Bertugas untuk mengendalikan aliran bahan dengan memperhatikan lead time yang ada. Jangan sampai terjadi penumpukan akibat tidak lancarnya aliran bahan. Proses MRP. Proses MRP terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama netting atau perhitungan kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih dihitung sebagai nilai dari kebutuhan kotor minus jadwal penerimaan minus persediaan di tangan, atau OH. Kebutuhan bersih ditanggap 0 bila kebutuhan bersih lebih kecil dari atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu loading atau penentuan ukuran lot. Langkah ini bertujuan menentukan besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Metode yang umum dipakai dalam prakteknya adalah lot kurang for lot atau L kurang 4 kurang L. Yang berikut yaitu karakteristik dasar sistem MRP. Manajemen persediaan sistem MRP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Dan yang keempat, fungsi integrasi. Arus informasi sistem MRP terdiri atas 3. Yang pertama, Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua, Bill of Material atau BOM. Dan yang ketiga, Inventory Master File atau IMF. Yang berikut yaitu faktor kesulitan dalam MRP. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam proses MRP, yaitu yang pertama struktur produk, yang kedua ukuran lot, yang ketiga tenggang waktu, yang keempat perubahan kebutuhan, dan yang kelima komponen yang bersifat umum. Berikut yaitu kemampuan sistem MRP. Kemampuan sistem MRP terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Maksudnya adalah menentukan secara tepat kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan
atau kapan material harus tersedia untuk memenuhi permintaan atas produk akhir yang sudah direncanakan pada jadwal induk produksi. Yang kedua yaitu membentuk kebutuhan minimal untuk setiap item dengan diketahuinya kebutuhan akan produk jadi. MRP dapat menentukan secara tepat sistem penjadwalan untuk memenuhi semua kebutuhan minimal setiap item komponen. Yang ketiga yaitu menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Maksudnya adalah memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan terhadap pesanan harus dilakukan. Yang berikut yaitu menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, apabila kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang diinginkan, maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melakukan rencana penjadwalan ulang dengan menentukan prioritas pesanan yang realistis. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.